Oke anak-anak, setelah Ibu menjelaskan materi tadi, boleh kalian lihat ya. Ibu tampilkan video, kalian lihat dan kalian cermati karena nanti akan Ibu berikan tugas kelompok. Siap Ibu. Jadi bakalan Ibu bagi dua kelompok. Yang kelompok pertama ada Tiara, ada Darinawati dan Nadiatun. Selanjutnya kelompok kedua ada Diva Ramadhani, Darmayanti Dira, Makfirah dan Elis. Ibu bagi ya. Ibu beri waktu 5 menit. Kalau yang tidak ada yang tidak diketahui boleh kalian pertanyakan ya nak. Baik Ibu. Bu Diva nggak nomornya Bu? Ini Bu Diva nih. Diva, kenapa nak? Makanya semangat ya. Kita sini Diva. Kita nomornya tuh. Yang semangat ya, berdiskusi, kerjasama, seperti nilai-nilai Pancasila. Baik kali. Mentang-mentang orang Kristen saya Islam. Ini kelompok pertama gimana? Islam. Lancar Bu, ada damainya. Semua Ibu. Dia seapi sendiri. Ya bareng-bareng ya anak-anak Ibu. Kalau yang tidak diketahui boleh dipertanyakan. Apa kau udah siap anak-anak? Belum ya Bu. Lagi baru Bu. Kalau udah siap boleh tampil berapa menit Ibu? Tinggal 2 menit lagi. Bu, soalnya kenapa panjang-panjang kali? Bu, kami satu lagi udah siap Bu. Bu, kami siap, Bu. Kalau udah siap boleh tampil ke depan ya. Ya Bu. Kami dulu. Oke, kelompok 1. Ya, kok orang di luar, Bu? Kami duluan siap. Kelompok 2 boleh perhatikan ya yang kalau kalian ketika tampil. Baik, kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri dan Yonti, ada Nadiatun dan ada Tiara Binika. Ibu cerita aja untuk cerita. Nggak usah lagi baca. Ini mempersingkat waktu baca jasa. Oke, langsung saja. Soalnya sebutkan dan jelaskan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam berita di atas. Jawabannya ada nilai Pancasila yang tercermin dalam cerita tersebut antara lain ada sila kedua yaitu kemanusiaan yang kita beradab, terlihat dari sikap warga yang saling menghormati walaupun memiliki perbedaan suku, agama dan pekerjaan. Selanjutnya ada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, terlihat dari kerja sama warga dalam mempersiapkan kegiatan perayaan kemerdekaan demi kepentingan bersama. Ya, jadi soal nomor 2 ada terkait mengapa perilaku warga desa maju bersama dapat menunjukkan bahwa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jelaskan alasan kelompokmu. Nah, jadi menurut kami karena warga desa maju bersama telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hidup rukun, saling menghormati, bekerja sama dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Sehingga sikap tersebut menunjukkan nilai-nilai bahwa Pancasila ini menjadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak sehingga tercipta kehidupan yang damai, aman, dan nyaman. Selanjutnya ada soal yang kedua, tuliskan contoh sikap yang dapat kalian terapkan di sekolah, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam cerita tersebut. Jadi jawabannya di sini contoh sikap yang diterapkan yaitu yang pertama di sekolah menghargai pendapat teman saat diskusi, melaksanakan pikir kelas bersama dan tidak membeda-bedakan teman. Ikut dalam membantu orang tua membersihkan rumah dan menghormati anggota keluarga lainnya. Di masyarakat mengikuti kerja bakti, menjaga kerukunan antar warga dan ikut musyawarah untuk kepentingan bersama. Sekian dari kelompok kami. Berarti kalian sudah beri apresiasi untuk kelompok 1.
sila kedua yaitu terlihat dari sikap warga yang saling menghormati walaupun memiliki perbedaan suku, agama, dan prinsip pekerjaan. Selanjutnya soal kedua akan dilanjutkan kembali kedua. Nah, mengapa perilaku warga desa maju bersama dapat menunjukkan bahwa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Jelaskan alasan kelompok. Nah, jadi dikarenakan warga desa maju ini bersama telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hidup rukun, saling menghormati, bekerja sama, dan juga menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Selanjutnya soal ketiga, tuliskan contoh sikap yang dapat kalian terapkan di sekolah, keluarga, masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam ketika tersebut. Jadi contoh sikapnya yang diterapkan itu yang pertama di sekolah. Contohnya menghargai pendapat teman saat diskusi, melaksanakan pikir kelas bersama dan tidak membeda-bedakan teman. Kemudian di keluarga, yaitu membantu orang tua membersihkan rumah dan menghormati anggota keluarga lainnya. Dan yang terakhir itu ada di masyarakat, yaitu mengikuti kerja bakti, menjaga kerukunan antar warga dan ikut musyawarah untuk kepentingan bersama. Oke, berarti kalian sudah